Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dwiani. Saya berasal dari kelas 4B BKPI. Di sini saya akan mereview tugas MK teori dan pendekatan konseling kognitif selama 7 kali pertemuan. Materi yang pertama yaitu literasi. Di kalangan masyarakat Kerinci, literasi masih sangat tergolong rendah. Kenapa? Karena masyarakat Kerinci tingkat membacanya masih sangat rendah, yang mana masyarakat Kerinci tidak menyadari perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Literasi bukan hanya tentang membaca saja, tetapi juga berbicara dan juga mendengarkan. Selanjutnya yaitu, menurut Al-Baqi, penyakit dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penyakit was-was, yang mana ragu-ragu ataupun bimbang, yang disebabkan oleh rendahnya atau sedikitnya pengetahuan yang menyebabkan lemahnya keyakinan. Selanjutnya yaitu ada penyakit hazan atau penyakit menyesal, yang mana penyakit yang ditimbulkan akibat dari masalah yang ditimbulkan di masa lalu dan berakibat fatal ke masa depan. Selanjutnya yaitu materi tentang memori atau penyimpanan. Memori terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada long time atau memori jangka panjang. Yang kedua itu ada short time, memori jangka pendek. Menurut Al-Baqi, manusia itu dihadirkan oleh dua situasi, yaitu keadaan sakit dan juga sehat. Ada jenis penyakit yang berkaitan dengan jiwa dan juga raga, yang disebut dengan psikomatis, di mana keadaan fisik yang mempengaruhi jiwa. Cara mengobatinya adalah dengan cara berempati dan juga belajar. Menurut Al-Baqi ada 4 istilah jiwa. Yang pertama itu ada nafs, yang kedua itu ada qalbu, yang ketiga itu ada akal, dan yang terakhir itu ada ruh. Baik, di sini saya akan melanjutkan teori kognitif yang dikemukakan oleh Aaron Beck dan juga Albert Ellis. Menurut Albert Ellis, manusia cenderung berpikir irasional, yang mana yang berhak menentukan keputusan adalah klien, dan konselor tidak berhak menentukan keputusan. Selanjutnya menurut Aaron Beck lebih berfokus pada pengetahuan, yang mana menurut Aaron Beck, klien tidak tahu tentang dirinya, yang tahu adalah seorang konselor atau yang berhak mengambil keputusan adalah konselor. Selanjutnya Albert Ellis mengembangkan teori tentang REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy, atau disebut dengan teori ABC. Yang pertama itu ada activating event atau keberadaan fakta, yang kedua itu ada belief atau keyakinan, dan yang ketiga itu ada consequence atau akibat, dan yang keempat itu ada disputing atau peralihan dari irasional ke rasional. Dan yang terakhir itu ada efek atau hasil akhir. Sedangkan Aaron Beck yaitu mengembangkan teori tentang CBT, yang mana Cognitive Behavior Therapy, yang mana membantu individu menyelesaikan masalahnya dengan cara mengubah pola pikirnya agar tidak berpikiran negatif. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang Abu Zaid bin Sa'ih al-Baqi, yang mana pada masa dinasti Abbasiyah, anak-anak pulang ke rumah nangis karena tidak mendapatkan ilmu pengetahuan. Berbanding kebalik dengan zaman sekarang, yaitu anak-anak pulang ke rumah dan nangis karena tidak mendapatkan mainan yang sama seperti teman yang lainnya. Abu Zaid sangat berpengaruh terhadap Al-Kindi tentang cara ia memandang manusia, yang mana menurut Al-Baqi, emosi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada al-hazam wal jas, yang mana kondisi yang membuat seseorang sedih atau cemas, yang mana kesedihan yang disebabkan oleh
kehilangan, sedangkan cemas disebabkan oleh ketidakpastian. Yang kedua itu ada was-was atau obsesi, yang mana disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan yang menyebabkan lemahnya keyakinan. Biasanya situasi ini membuat seseorang ragu-ragu dan juga bimbang. Yang ketiga itu ada algodop atau marah, dan yang terakhir itu ada walfas atau takut fobia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang terapi, yang mana segala hal yang berkaitan dengan terapi disebut dengan pengobatan. Terapi kognitif yaitu dapat berupa belajar. Belajar merupakan bagian dari cara kita merelaksasikan pikiran kita. Dari konsep ini, Abu Zaid dianggap sebagai pionir CBT, yang mana terapi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada internal. Internal ini terdiri dari ibadah, yang kedua itu ada olahraga, dan yang ketiga adalah beraktivitas sewajarnya. Misalkan contohnya beribadah, yaitu sholat. Sholat tidak menghilangkan masalah kita, tetapi sholat bisa menenangkan jiwa kita dan juga hati kita. Sedangkan, misalkan contoh olahraga, kita sedang marah, dan cara untuk kita melampiaskannya adalah dengan cara berolahraga seperti bermain, berlari, ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu ada terapi eksternal, yang mana terdiri dari tabib, yaitu melalui dokter, dan yang kedua itu ada konselor atau psikolog, ustadz, maupun kiai. Menurut Al-Ghazali, orang yang khusyuk sholatnya adalah orang-orang yang mampu menjaga dirinya dari sholat ke sholat. Itulah materi yang dapat saya simpulkan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.